Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, layakkan hamba-Mu supaya cakap untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya bacakan sekali lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini jemaat Tesalonika memiliki pekerjaan iman, memiliki usaha kasih, dan juga memiliki ketekunan pengharapan. Inilah yang saya sampaikan dalam renungan pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, yang pertama-tama, jemaat di Tesalonika memiliki yang namanya pekerjaan iman. Kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu. Saudara, banyak orang berkata bahwa saya punya iman. Tetapi dia tidak punya tindakan, atau dia tidak punya pekerjaan iman. Saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau seseorang berkata dia punya iman, tetapi tanpa perbuatan, imannya itu adalah iman yang kosong. Kalau seseorang berkata bahwa saya punya iman, saya percaya, setan juga percaya, dan mereka gemetar dikatakan. Kalau seseorang berkata bahwa dia punya iman, dan dia tidak menyertai imannya itu dengan perbuatan-perbuatan, pada dasarnya imannya adalah iman yang mati. Saudaraku, tetapi jemaat yang ada di Tesalonika ini, saudara, dia punya yang namanya pekerjaan iman. Artinya, imannya itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Imannya itu tidak diwujudkan di dalam bentuk tindakan-tindakan, saudara. Alkitab juga mengatakan, bukankah Abraham juga dibenarkan, saudara-saudara, karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara-saudara, kalau orang berkata dia punya iman, dia harus punya tindakan iman, dia harus punya pekerjaan iman. Bukankah Rahab, saudara-saudara, seorang wanita yang tidak baik yang ada di kota Yeriko itu juga dibenarkan, saudara, karena tindakan-tindakannya, karena perbuatannya menyembunyikan para pengintai itu, saudara-saudara. Sehingga ketika Yeriko dirobohkan, Yeriko dihancurkan, saudara-saudara, Rahab wanita ini, saudara, sesuai dengan perjanjiannya dengan pengintai-pengintai dua orang itu, dia taruh kain kirmisi, benang kirmisi di jendela rumahnya, saudara. Sehingga ketika tembok Yeriko diruntuhkan, keluarga ini, saudara, wanita ini dan seluruh keluarga besarnya diselamatkan. Saudaraku, jadi kalau orang berkata dia punya iman, dia harus menyertai imannya itu dengan tindakan-tindakan. Dan dengan tindakan-tindakan itu, ya, saudara, dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 ini, saudara, dikatakan, kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi saudaraku, inilah yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Mereka, saudara-saudara, memiliki yang namanya pekerjaan iman. Jadi iman disertai dengan perbuatan-perbuatan, sehingga imannya itu menjadi sempurna. Kalau saudara hanya punya iman, setan juga punya, saudara. Dia juga percaya dikatakan. Saudara-saudara, tetapi saudaraku, iman itu disertai dengan tindakan-tindakan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu harus disertai dengan pekerjaan-pekerjaan, sehingga iman itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, inilah yang pertama yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Luar biasa. Saudara-saudara, bagian yang kedua dikatakan bahwa sebab kami selalu mengingat usaha kasihmu. Ya, saudara-saudara, demikian juga dengan kasih, saudara-saudara. Kita diajarkan oleh Alkitab bahwa ada hukum yang pertama dan terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dikatakan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara-saudara, kita diajarkan tentang hukum yang baru, yaitu hukum tentang kasih. Tetapi kalau orang berkata kasih, kasih, kasih tanpa ada usaha untuk mewujudkan kasih, itu juga sama saja, saudara-saudara. Kalau ada seseorang berkekurangan, seseorang membutuhkan sesuatu, lalu kita datang kepada dia dan kita berkata, saya mengasihimu, saya mengasihimu, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara, menurut firman Tuhan, ya, saudara, kita hidup di dalam kasih, lalu ada saudara kita yang kekurangan, lalu kita ada usaha yang kita lakukan. Apa yang harus saya perbuat supaya saudara saya yang kekurangan ini, dia tertolong, dia terbantu, saudara. Itulah disebut usaha kasih. Dan itu dicontohkan, saudaraku, yaitu Allah Bapa sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, usaha kasih telah dicontohkan oleh Bapa di surga dengan mengaruniakan anaknya, mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini, melawati manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus teringat kepada jemaat di Tesalonika, karena jemaat ini memiliki yang namanya usaha kasih. Kasihnya, saudaraku, tidak kasih yang omong kosong. Ya, kasihnya bukan hanya di bibir yang mengatakan kasih, 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 tetapi kasihnya diwujudkan dengan dia berusaha melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang diusahakan untuk bisa mewujudkan kasih itu kepada sesamanya, untuk bisa mewujudkan kasih itu kepada orang-orang membutuhkan. Makanya Rasul Paulus sangat terkesan, dan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya, sehingga setiap Rasul Paulus berdoa, dia selalu ingat jemaat-jemaat di Tesalonika. Karena apa? Jemaat yang di Tesalonika ini, saudara-saudara, dia punya yang namanya perbuatan iman. Mereka juga punya yang namanya, saudara-saudara, usaha kasih. Ya, saudaraku, luar biasa. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang ketiga, jemaat di Tesalonika memiliki yang namanya ketekunan pengharapan. Saudara, ya, iman, kasih, dan pengharapan disebut trilogi, ya. Dan saudara, jemaat yang kuat adalah kalau ada tiga hal ini dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki iman yang kuat dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Mereka juga hidup dalam kasih, dan mereka berusaha, ya, ada usaha yang dilakukan. Dan mereka juga, saudara-saudara, memiliki ketekunan pengharapan. Karena kekristenan, saudaraku, adalah bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir sampai yang terakhir. Ya, makanya Alkitab juga mengatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, setia sampai akhir. Ya, banyak orang Kristen, saudara-saudara, hanya seperti anak kecil yang ketok-ketok jendela. Ya,
Anak kecil ketok-ketok jendela, saudaraku, ketok-ketok. Begitu habis ketok-ketok dia lari. Begitu jendelanya dibuka, anaknya udah nggak ada. Ya. Banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Ketika ada cobaan, ketika ada persoalan, dia tidak ada di tempatnya. Dia tidak ada di jalannya. Dia tidak ada di jalurnya, saudaraku. Dia tidak punya ketekunan pengharapan. Sebenarnya jemaat di Tesalonika ini, saudaraku, ketika mereka mengikut Tuhan, mereka ada tantangan. Mereka mengalami penganiayaan, saudara. Mereka mengalami banyak penderitaan, saudara. Tetapi mereka tekun ikut Tuhan. Karena apa? Mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, bahwa ada kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami selalu mengingat pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, jadi saudara, kekristenan itu saudara sekali melangkah, kita akan terus, itu namanya ketekunan, saudara-saudara. Kalau ketekunan itu kita lakukan, saudara-saudara, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu, ya, akan menjadi bagian kita. Seringkali banyak orang yang, saudara-saudaraku, yang percaya, saudaraku, belum nyampe tempatnya, dia udah pergi. Sehingga ketika berkat itu, saudaraku, diberikan, dia sudah nggak ada di tempat. Karena dia tidak punya ketekunan pengharapan. Ya, saudara-saudaraku, jadi 3 hal inilah ya, saudaraku, yang luar biasa yang ada di dalam jemaat Tesalonika. Mereka memiliki tindakan iman, pekerjaan iman. Mereka memiliki usaha kasih. Demikian juga mereka memiliki ketekunan pengharapan. Ya, mereka setia sampai mati. Mereka setia, saudara-saudara, sampai akhir. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak ngomel meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak cobaan, meskipun banyak penganiayaan. Tetapi mereka yakin, saudara-saudara, bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sedang menanti mereka. Saudara, saya berharap bukan hanya jemaat di Tesalonika yang memiliki 3 hal ini yang indah, saudara-saudara, memiliki pekerjaan iman, memiliki usaha kasih, memiliki ketekunan pengharapan. Saya berdoa kiranya kita semua jemaat Tuhan, ya, yang ada di tempat ini memiliki 3 perkara ini. Dan saya yakin apabila kita memiliki 3 perkara ini, saudara, kita tidak gampang digoyahkan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan, saudara-saudara. Kita tidak gampang tergoda oleh keadaan dunia ini yang begitu gemerlap, saudara-saudara. Kita akan terus hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam sukacita. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, saudaraku, pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Saudara-saudaraku, yang tidak gampang dikalahkan oleh dunia ini, tidak gampang dikalahkan oleh kuasa-kuasa gelap ini, saudara. Karena kita yakin kalau 3 hal perkara ini ada dalam kehidupan kita, artinya Allah menyertai kita. Allah tidak tinggalkan kita. Saudara, siapa yang meninggalkan orang yang punya pekerjaan iman, saudaraku? Tidak mungkin Tuhan, saudara-saudara, tinggalkan orang yang punya usaha kasih. Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang memiliki ketekunan, saudaraku, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Tuhan beserta dengan orang-orang demikian. Dan orang-orang yang demikian akan menjadi orang yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, amin. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali lagi dengar firman-Mu, bahwa Tuhan, ada 3 perkara yang luar biasa yang boleh kami dengar mengenai jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa mereka punya pekerjaan iman, mereka punya usaha kasih, mereka punya ketekunan pengharapan, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus selalu mengingatnya dan selalu mendoakannya. Ya Tuhan, biarlah bukan hanya jemaat di Tesalonika, tapi kami semua memiliki pekerjaan iman, memiliki usaha kasih, dan memiliki ketekunan pengharapan. Sehingga kekristenan kami adalah menjadi kekristenan yang sehat, kekristenan kami menjadi kekristenan yang kuat, kekristenan kami menjadi kekristenan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Ibu saudara sekalian, di minggu pertama bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan mari kita siapkan diri kita untuk menyambut tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di surga, terima kasih di hadapan kami ada roti dan anggur ini. Bilang Kau berkati menjadi tubuh Tuhan dan darah Tuhan, sehingga ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kami memiliki hidup yang kekal, seperti yang dikatakan oleh firman-Mu tadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan untuk sehidangan dengan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti ini dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan ini dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Salibnya, salibnya, selamanya mulia.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyanyi memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh sehidangan dengan Tuhan, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini Tuhan sedang dilanda juga suatu wabah, bahkan wabah ini melanda seluruh dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi bangsa Indonesia, mulai dari presiden dan semua pejabat pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya rakyat Indonesia Tuhan boleh dipimpin untuk melakukan hal yang baik. Kami doa untuk keselamatan bangsa Indonesia, supaya bangsa kami juga boleh mengenal akan nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan juga gereja kami dalam tangan-Mu. Berkati gereja kami Tuhan. Engkau yang sudah memulai gereja kami, Engkau akan meneruskannya sampai kepada selesainya Tuhan, sampai semua janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kami dan gereja kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang begitu dahsyat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di dalam kemuliaan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.